Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan hasil laporan project machine learning yang berjudul klasifikasi binatang. Kami dari Fakultas Teknologi Informatika Unisbank Semarang yang beranggotakan Alvini Faran Prayogo dengan NIM 1701530120, Rian Tirta Permana 1701530166, Christian Uzair Hambali 1701530080, serta Perdana Eka Putra S 1701530172. Yang latar belakangnya adalah memiliki banyak keragaman dan perlu dikelompokkan. Pengelompokan makhluk hidup itu disebut klasifikasi. Klasifikasi makhluk hidup dilakukan untuk mempermudah dan mengenali keanekaragaman makhluk hidup ke dalam beberapa kelompok. Akan sangat sulit mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam tersebut jika tidak ada pengelompokan. Yang ini memiliki tujuan untuk mengklasifikasi pengelompokan binatang berdasarkan fitur biologi yang dimilikinya, sehingga kita dimudahkan untuk mengelola habitat kebun binatang. Selanjutnya, untuk melakukan analisis statik terhadap data fitur biologi yang dimiliki oleh binatang. Kami dapatkan sumber datanya itu dari link yang terdapat di PPT ini, yaitu kaggle.com, dan datanya bersifat binary yang berisikan fitur biologis pada hewan. Semisal ada hewan memiliki bulu, bertelur, berpisah, dan sebagainya. Dan metode yang akan digunakan ini adalah metode algoritma KNN. Adalah sebuah metode klasifikasi terhadap sekumpulan data berdasarkan pembelajaran data yang sudah terklasifikasikan sebelumnya, termasuk dalam supervised learning, di mana hasil query instance yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas kedekatan jarak dari kategori yang ada dalam KNN. Di sini kami menggunakan program Python, SciPy, NumPy, Matplotlib, Pandas, dan Sklearn. Hasil dan pembahasannya. Proses merging dua dataset dikarenakan menggunakan dua file CSV, harus menggunakan library glob untuk menggabungkan ketiga dataset. Menggunakan library glob untuk menggabungkan dataset pada satu library. Jadi contoh codingnya seperti ini. Untuk memanggil dataset, codingnya seperti yang di bawah. Menggabungkan zoo CSV dataset dengan kelas CSV dan menghapus kolom yang tidak digunakan. Codingnya seperti yang sudah tertera. Sampel data menggunakan perintah head. Dari gambar di atas terlihat bahwa data hanya berupa binary, data di mana value hanya memiliki nilai 1 dan 0. Akan tetapi pada kolom legs memiliki nilai di mana berisi jumlah kaki binatang yang memiliki nilai yaitu 0, 2, dan 4. Selanjutnya, visualisasi histogram. Dengan menggunakan visualisasi berupa histogram, kita dapat melihat gambaran umum tentang isi dari dataset yang sedang dikerjakan. Setelah mengetahui isi datasetnya, langkah selanjutnya adalah melakukan processing pada model, yaitu dengan membagi dataset untuk pengujian dengan menggunakan fungsi train test split x dan y untuk pengujian. Setelah data siap langkah selanjutnya adalah melakukan prediksi pada algoritma KNN menggunakan fungsi predik, menjalankan prediksi. Codingnya seperti ini. Setelah itu lalu mencetaknya ke layar menggunakan perintah print. Kali ini menggunakan scatter metric dan classification report untuk melihat hasilnya. Di sini dapat dilihat presisi pada prediksi dataset berdasarkan tipenya. Sayang pada tipe 7 menghasilkan presisi dengan nilai 0 yang kemungkinan terdapat kesalahan perhitungan.
Selanjutnya gambar visualisasi histogram akurasi model. Selanjutnya kelebihan. Kita dapat mengelompokkan hewan-hewan berdasarkan jenis-jenisnya hanya dengan menggunakan data binary yang berisikan fitur biologis yang dimiliki seekor hewan. Kekurangannya masih kurangnya akurasi dan dataset yang kurang detail mengenai fitur biologis pada hewan. Selanjutnya kesimpulan. Keanekaragaman hewan yang sangat bervariasi untuk mempelajari begitu banyak itu bukanlah hal yang mudah. Klasifikasi membantu setiap orang dalam mengenal dan kriteria atau karakter hewan tersebut. Selanjutnya saran. Ekspansi dataset yang lebih banyak dan kalau bisa hingga sampai fitur biologis berukuran mikro sehingga pada kasus tertentu dapat membantu identifikasi. Library yang akan kita gunakan. Kita bisa menggunakan perintah .format sys.version untuk mencari tahu versi yang sudah terinstall pada sistem. Setelah di-run akan keluar hasil sebagai berikut, dengan Python sebagai versi 3.8.3 dan sebagainya. Selanjutnya adalah mengimport library. Kita menggunakan library NumPy, Pandas, Glob, Machine Learning yang akan kita gunakan. Selanjutnya adalah membaca dataset. Karena ada multiple file .csv, kita harus menggabungkannya terlebih dahulu. Kita menggunakan perintah glob untuk melakukannya. Selanjutnya adalah memanggil dataset tambahan yang dinamakan class .csv. Setelah itu kita akan menggabungkan kedua dataset tersebut menggunakan perintah .merge. Setelah digabungkan, akan ada beberapa kolom yang duplikat ataupun kolom yang tidak diinginkan. Kita menggunakan .drop untuk menghapusnya. Setelah itu kita bisa menggunakan .shape untuk mengetahui seberapa banyak baris dan kolom yang ada pada dataset kita. Dan melakukan fungsi .head untuk melihat sampelnya. Kita juga bisa menggunakan visualisasi histogram dengan fix size 15,15 agar ukurannya cukup. Setelah di-run akan keluar hasil sebagai berikut. Bisa kita lihat beberapa kolom memiliki banyak variabel dan sebagian lainnya hanya berisikan 0 dan 1. Kita juga bisa menggunakan scatter metric untuk melihat gambaran umum tentang dataset ini. Selanjutnya adalah tahap pre-processing. Kita akan memilih kolom yang digunakan sebagai X dan Y dan mengeksklud beberapa kolom yang tidak digunakan. Semisal pada animal name ini berisikan string, di mana itu akan membebani model yang akan kita gunakan. Setelah itu, kita akan memisah antara dataset latih dengan dataset target menggunakan trend test split. Selanjutnya adalah melakukan pengaturan pada algoritma KNN. Pada algoritma ini kita akan mengatur nearest neighbor-nya sebagai 5 dengan nilai 5. Setelah itu kita akan menjalankan prediksi. Kita bisa menjalankan prediksi dengan fungsi .predict dan variabel inisialisasinya adalah y_pred. Setelah melakukan prediksi, kita bisa menampilkan hasilnya menggunakan confusion metric sebagai berikut ataupun classification report sebagai berikut. Kita juga bisa memvisualisasikannya sebagai bentuk histogram seperti yang terlihat pada ini. Pada y-test, warnanya adalah magenta dengan label aktual atau data asli. Dan pada y-pred,
colornya adalah Kian, warnanya adalah Kian, dengan label prediction. Seperti yang kita lihat pada nomor 2, predictionnya setingkat dengan data aslinya, di mana memiliki nilai yang tertinggi. Demikian laporan hasil project machine learning kami yang berjudul klasifikasi hewan. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.